Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Franciscus Evata Gelion. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Franciscus Gisting, Tanggamus, Lampung. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan BIDS ketiga tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Franciscus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253096010. Pada hari ini, hari Jumat 10 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja kegiatan belajar mengajar dengan materi 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup kelas 4 dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Siap, dak. Ke depan, dak. Dak. Toleransi. Jujur. Cerdas. Jujur. Toleransi. Jujur. Cerdas. Jujur. Cinta kasih. Jujur. Toleran. Jujur. Toleransi. Cerdas. Toleransi. Silakan. Bersiap. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi, salam Franciscus. Salam Franciscus. Jiwa besar. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Di sini siapa yang nggak bahagia? Ada? Siapa di sini yang bahagia? Angkat tangan. Wah, luar biasa, semuanya bahagia. Oke, terima kasih. Silakan turunkan tangan kalian. Hari ini kalian penuh bahagia, penuh sukacita. Luar biasa. Baik, anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Katolik dengan materi apa ini? 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Silakan bisa dibuka di buku kalian masing-masing. Silakan dibuka dulu. Nah, kita lihat di halaman berapa? Di buku cetak itu ada di halaman 47. Nah, bisa dilihat di halaman 47. Nah, ya, 10 perintah Allah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, nah, kita akan buka dulu dengan doa pembuka. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Oke, Rafael, silakan Rafael bisa pimpin doa kita untuk pelajaran kita hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas pelajaran hari ini. Kami mau belajar berkatilah kami dan pelajaran hari ini. Doakanlah kami, amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Rafael. Tepuk salut. Salut. Terima kasih Rafael sudah membuka pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini mengenai tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup kita, kita awali dulu dengan menyanyikan lagu bersama yaitu Happy Yaya, Happy Yeye. Silakan berdiri anak-anakku. Oke. Boleh tepuk tangan. Yo. Happy Yaya, Happy Yeye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam.
Oke, tepuk tangan. Baik, silakan anak-anak bisa duduk kembali. Iya, kita tadi sudah membuka dengan doa, kita sudah bernyanyi bersama. Pak Guru sekarang akan mengabsen kalian. Silakan ya, nanti menjawab dengan hadir. Alea, Jocelyn, Ola, Kinanti, Ventur, Gabriel, Pascal, Auli, Kirana, Elisa, Sinsin, Risto, Rindu, Dev, Grania, Jetro, Feren, Josail, Paulo, Darren, Rafael, Regen, Rona, Alfian, Kanya. Oke, masuk semua ya. Ya, 29 anak masuk semua hari ini. Baik, anak-anak. Kita tadi kan sudah melihat tema kita, yaitu tentang apa tadi? 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Baik anak-anak, Pak Guru mau bertanya, minggu lalu kita belajar apa? Tentang apa? Iya, tentang kisah pembebasan bangsa Israel dan perjalanan di padang gurun. Iya, kita sudah sama-sama kita belajar kemarin. Apa yang bisa terjadi jika bangsa Israel tidak taat pada perintah Allah selama di padang gurun? Nah, kemudian kita lihat bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ya, untuk mengajar kita tentang kepercayaan kepada Allah. Nah, itu ya, kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang itu, kisah pembebasan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ya tadinya di mana? Dijajah atau diperbudak oleh bangsa apa? Mesir. Nah, baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Nah, anak-anak, menurut kalian mengapa Allah memberikan 10 perintah Allah? Mengapa Allah memberikan 10 perintah Allah? Mengapa? Kenapa? Kok Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel atau kepada umat manusia? Kenapa? Karena supaya apa? Peraturan itu dibuat supaya apa? Supaya apa, Darren? Dijalani benar, supaya ditaati, dijalani. Terus jika ada teman yang berbohong atau mengambil barang orang lain, apa yang kita lakukan? Menegurnya. Baik, terima kasih Darren dan Rafael. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar 10 perintah Allah. Tujuan pembelajaran kita ya, bisa dilihat di sini anak-anak ya. Peserta didik dapat menyebutkan ke 10 perintah Allah dengan urutan yang benar. Nah, kemudian peserta didik dapat menjelaskan makna masing-masing dari 10 perintah Allah secara sederhana melalui diskusi kelompok. Nanti kita akan belajar diskusi kelompok bersama. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi contoh perilaku. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan sikap sesuai dengan 10 perintah Allah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini kita akan menggunakan, nanti Pak Guru, kita semua di sini akan belajar menggunakan pembelajaran problem based learning atau PBL. Nanti kita, apa sih itu Pak PBL itu apa? Nanti kita akan belajar dari masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Pak Guru juga akan siapkan lembaran-lembaran LKPD yang Pak Guru tadi sudah bagikan ya kepada kalian. Nah, di situ nanti ada persoalan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya anak-anak ya untuk proses kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, maka anak-anak kita bersama-sama, Pak Guru udah siapkan apa ini LKPD-nya. Mana coba LKPD-nya? Sudah ya dilihat ya, dilihat ya LKPD-nya seperti ini. Coba dilihat. Nah, sekarang kita akan melihat permasalahannya atau persoalan-persoalannya. Coba dibuka dalam LKPD 1.1. Di situ ada kisah tentang peraturan sekolah. Ya, silakan. Nah,
Sebelum itu, sebelum kita membaca, Pak Guru juga akan menampilkan video, ya. Coba dengarkan dulu videonya. Ada dua anak yang bernama Lala dan Salum. Hai Salum, apa kabar? Hai Lala, kabar baik. Bagaimana dengan kabarmu? Kabarku baik. Cuma apa? Ada apalah? Aku lupa mengerjakan PR yang dikumpulkan hari ini. Loh, kok bisa? Padahal itu tugas seminggu yang lalu loh. Ya, semalam aku asik main game. Nah, baik anak-anak, itu tadi kisah tentang atau cerita dari dua orang anak yang bernama Shalom dan Lala. Nah, baik anak-anak, kalian bisa memperdalam kembali di LKPD yang pertama tadi. Ya, LKPD yang pertama ini silakan kalian bisa membaca terlebih dahulu persoalannya apa sih. Untuk mempertegas kembali, tadi sudah mendengarkan dalam video supaya kamu jelas. Pak Guru sediakan LKPD ini, silakan dibaca dalam kelompok. Kemudian setelah membaca selesai, kalian juga bisa mengerjakan kembali LKPD berikutnya, ya. Tadi kalau bacaannya, sekarang nanti di LKPD 1.1 juga itu mengenai tentang pertanyaan. 4 pertanyaan nanti silakan diisi dengan jawaban yang benar. Paham anak-anak? Paham? Oke, kalau paham, selamat mengerjakan. Silakan berdiskusi kelompok. Nah, baik anak-anak, gimana? Yang LKPD 1.1 sudah selesai semuanya? Baik, tadi ada di permasalahan tentang apa tadi? Peraturan sekolah. Ada 2 orang anak, siapa namanya? Lala dan Shalom. Baik, LKPD yang 1.1 itu nanti akan dipresentasikan nanti ya. Baik, anak-anak, setelah kita melihat persoalan di dalam sekolah yang tadi cerita tentang peraturan sekolah, yaitu 2 orang anak Lala dan Shalom. Nah, tentu yakin Pak Guru kalian bisa menjawabnya nanti. Nah, sekarang kita akan menggenapinya dengan apa? Menggenapinya dengan mendalami kitab suci. Nah, semua bawa kitab suci? Ya. Baik, yang tidak bawa kitab suci tidak apa-apa karena ada di buku cetak. Bisa dilihat di halaman 50. Coba sekarang bisa dilihat di halaman 50 atau di kitab suci Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Baik anak-anak, kita akan baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 1 itu adalah yang laki-laki. Ya, yang laki-laki. Coba di halaman 50 bisa dibuka di halaman 50. Ya. Ayat 1 laki-laki, ayat 2 perempuan. Yang ganjil laki-laki, yang genap perempuan. Yuk kita baca bersama-sama. Bacaan dari kitab Keluaran. Laki-laki. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membunuh. Jangan mencuri.
sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik anak-anak, kita baru saja sudah mendengarkan atau membaca kisah dari apa? 10 perintah Allah itu. Kita lihat bersama di dalam LKPD 1.2. LKPD 1.2. Silakan anak-anak bisa melihat, kita akan mendalaminya lagi. Menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kitab suci Keluaran bab 20 atau yang baru saja kita dengarkan atau kita bacakan bersama-sama. Yang di sini ya, silakan anak-anak bisa mengerjakannya sekarang. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, baik, kalau sudah selesai, tadi kalian sudah bersama-sama berdiskusi dalam LKPD 1.2 yang diambil dari kitab Keluaran mengenai tentang 10 perintah Allah. Nah, sekarang kita akan mendengarkan presentasi atau hasil diskusi kalian masing-masing setiap kelompok. Nah, nanti akan maju presentasi dari mulai LKPD 1.1 sampai 1.2. Baik anak-anak, siapa yang akan presentasi? Siapa? Kelompok mana? Kelompok mana? Kelompok mana? Oke, Pak Guru pilih ya. Pak Guru pilih, silakan. Silakan kelompok untuk maju menjawab pertanyaan LKPD 1.1 kelompok Yohanes. Tepuk tangan untuk kelompok Yohanes. Silakan kelompok Yohanes bisa maju ke depan. Ya, baik kelompok Yohanes, silakan mempresentasikan hasil diskusinya tadi kepada teman-teman kalian semua. Silakan kelompok Yohanes. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang diinginkan nama dari Shalom? Menyalurkan PR Shalom karena lawan tidak mengerjakan PR-nya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Apakah kelompok sudah menerapkan peraturan yang ada di sekolah? Iya, kelompok kami sudah melaksanakan. Contohnya piket kelas. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kelompok mengatakan bahwa kelompok Yohanes ini sudah melakukan atau menerapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, yaitu dengan piket kelas, menyapu, membersihkan ruangan ini. Ya, ini kelas kalian, kelas 4 ini mereka bersihkan. Apakah jelas, Citro? Ya. Oke, baik. Sudah? Oke, kalau sudah kita beri tepuk tangan untuk kelompok Yohanes. Silakan untuk duduk. Iya. Baik, untuk kelompok Yohanes tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya LKPD 1.1. Kita akan masuk ke presentasi yang kedua, yaitu 1.2. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, kelompoknya Citro, yaitu kelompok Santo Pius ke-10. Tepuk tangan untuk mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Santo Pius yang ke-10 akan mempresentasikan hasil berdiskusi kami. Nomor Tuliskan 10 perintah Allah berdasarkan kitab suci
1. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Nomor 2. Apa tujuan Allah memberikan 10 perintah Allah kepada manusia melalui Musa? Tujuannya adalah supaya kita menaatinya dan menjalaninya. Oke teman-teman, ada yang ingin bertanya? Ya. Silakan Alfian. Ya, kelompok kami sudah mewujudkannya. Contohnya, menghormati orang tua, yaitu perintah Allah keempat. Ya, gimana Alfian? Jelas? Ya, tadi kelompok menjawab. Kelompok ini melaksanakan atau mewujudkannya. Tadi sudah diberi contohnya, yaitu perintah Allah yang keempat. Apa itu bunyinya? Hormatilah ibu bapamu atau hormati orang tua. Jadi kelompok ini sudah menerapkannya. Sekian dari kami, terima kasih. Salam Santikus. Tepuk tangan untuk kelompok Santo Pius ke-10. Ya. Baik, terima kasih anak-anak untuk presentasi kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kelompok yang sudah yang sudah presentasi pada hari ini. Luar biasa tadi ya. Ada yang bertanya, luar biasa. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan sih. Kita lihat bagaimana ya setelah kalian berpresentasi. Nah, kita akan menyimpulkan ya. Kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita lihat. Kita akan melihat tadi di dalam pertanyaan kan ada hubungan 10 perintah Allah, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian ada hubungan manusia dengan sesama manusia. Kita akan melihat anak-anak di sini. 10 perintah Allah itu atau biasa yang disebut dengan dekalog. Ya, artinya atau adalah hukum dan pedoman hidup yang diberikan Allah kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. Perintah ini menjadi dasar kehidupan umat Allah agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi dengan adanya 10 perintah Allah ini tentunya apa? Supaya apa? Iman umat itu tumbuh dan tentunya sesuai dengan kehendak Allah itu. Kita lihat bersama. Perintah Allah yang pertama, hubungan manusia dengan Allah kita lihat. Perintah Allah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Artinya apa sih? Mengajarkan kita untuk menyembah hanya Allah, tidak menyembah berhala. Jadi tidak boleh menyembah, misalnya ada pohon besar kamu sembah. Nah, berarti itu tandanya orang tersebut menyembah apa? Berhala. Ya, bawa kembang di pohon. Nah, itu nggak boleh. Kita hanya satu menyembah Tuhan Allah, Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nih, menghormati artinya menghormati nama Allah dengan perkataan dan sikap yang benar. Jadi tidak boleh mengatakan atau menyebut nama Allah dengan sembarangan. Contoh hal secara konkret aja, misalnya di dalam gereja, kita kan nggak boleh sembarangan tuh di altar, ya kan? Nah, itu salah satunya juga seperti itu, nggak sembarangan. Kemudian yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Artinya ini adalah rajin beribadah, khususnya hari Minggu sebagai harinya Tuhan, hari Minggu. Maka rajin pergi ke gereja. Semua rajin pergi ke gereja di sini? Iya, anak Fransiskus pasti rajin-rajin untuk pergi ke gereja. Ini hubungan manusia dengan siapa tadi? Dengan Allah. Perintah pertama, kedua, dan ketiga itu hubungannya manusia dengan Tuhan atau dengan Allah. Kita lihat lagi anak-anak. Berikutnya, hubungan manusia dengan sesama ada dalam perintah Allah keempat sampai 10. Kita lihat. Keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Tadi yang presentasi ada yang menjawab, contohnya menghormati orang tua. Nah, artinya apa? Taat, hormat, dan mengasihi orang tua, serta kalau di sekolah, guru sebagai wakil orang tuamu yang ada di sekolah. Ya, hormatnya seperti itu. Jadi menghormati orang tua. Kemudian kelima, jangan membunuh.
Artinya apa? Menghargai kehidupan, tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Kita tidak boleh menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, kemudian yang keenam, jangan berzina atau jangan berbuat cabul. Artinya apa? Menjaga kesucian tubuh kita, pikiran dan hati kita. Pikiran kita dibersihkan. Kemudian ketujuh, jangan mencuri. Apa ini mencuri? Nggak boleh mengambil barang orang lain. Nah, kemudian harus jujur. Nah, kemudian yang kedelapan, jangan bersaksi dusta. Artinya apa? Berkata jujur, nggak boleh berbohong. Bersaksi dusta itu, jangan bersaksi dusta itu artinya tidak boleh berbohong. Melainkan mengatakan yang sebenarnya. Ya. Kemudian berikutnya, jangan mengingini istri sesamamu. Artinya menghargai keluarga orang lain, menjaga kesetiaan. Setia. Kemudian yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Artinya tidak boleh iri hati. Nggak boleh iri hati. Belajar untuk apa? Bersyukur. Apa yang Tuhan berikan kepadaku, aku bersyukur. Nah, itulah makna dari 10 perintah Allah. Harapannya Pak Guru adalah kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat. Setelah kita bersama-sama menyimpulkan tadi pembelajaran kita pada hari ini, nah sekarang kita akan merefleksikannya. Apakah aku selalu mematuhi tata tertib yang ada? Apa manfaat dari sikap patuh atau disiplin terhadap berbagai aturan? Apabila aku tidak mematuhi tata tertib, apakah aku berani minta maaf kepada orang tua atau guru? Nah, coba refleksikan ya. Coba kamu refleksikan, renungkan. Anak-anakku yang terkasih, kita lihat dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi, ada yang masih belum paham? Boleh ditanyakan lagi? Apakah sudah paham semuanya? Pedoman hidup itu apa? Oke, bagus, Dev. Pedoman hidup itu adalah arah. Berarti tuntunan kita itu adalah 10 perintah Allah. Pedoman hidup kita 10 perintah Allah berarti tuntunan. Gimana, Dev? Jelas? Baik. Tepuk tangan dong untuk Dev dong. Sudah bertanya. Oke. Ya, tuliskan satu kalimat motivasi. Ya, satu kalimat motivasi tentang 10 perintah Allah. Contohnya misalnya, aku mau berkata jujur. Oke, baik anak-anak. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Kita akan menutupnya dengan lagu penutup dan doa penutup. Mari, 1. Tuhanmu. 2. Janganlah berhala. Perintah ketiga, hormati nama Tuhan. 4. Ingat hari Sabat. 5. Hormati orang tua. 6. Janganlah membunuh. Perintah ke-7, setia mengasihi. 8. Janganlah mencuri. 9. Janganlah berbohong. 10. Selalu bersyukur. 10 perintah diberikan bagi kita untuk hidup Tuhan dan sesama. Nah, baik anak-anak, mari kita mengakhiri seluruh kegiatan kita dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Oke, Dev. Tepuk tangan untuk Dev. Oke. Silakan Dev, maju ke depan. Iya. Silakan. Nama Bapa dan Kudus. Amin. Doakanlah kami. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Dev untuk kita hari ini. Baik anak-anak, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Mari kita
melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya. Namun kita tutup dulu dengan salam dulu. Silakan ketua kelasnya. Siap. Bagi salam. Selamat pagi, Pak Eva. Selamat pagi anak-anak. Salam Fransiskus. Berjiwa